Dari minyak berkhasiat, kita beralih nih ke hewan air, ya. Tapi kenapa ya hewannya satu ini banyak disepelein loh. Tapi kalau misal kita konsumsi, wah ini bagus banget nih untuk menjaga kesehatan kita nih, ya. Dan juga bisa menghasilkan cuan, fans. Wah, mantap nih. Fans, kata siapa coba? Kalau kolam lele itu identik dengan kolam yang bau. Di daerah Godean, Sleman, Yogyakarta, ini ada loh pembudidayaan lele jenis mutiara yang memiliki kolam tidak bau. Udah gitu, pemiliknya termasuk petani milenial. Wah, keren gak tuh? Perkenalkan fans, nama petani milenial temen Joy ini ialah Yuriko. Disebut milenial karena emang dia masih muda fans. Kayak Joy gini. Ahai, hehe. Nah fans, kamu pasti pengen tahu kan awal mulanya Yuriko ini dia bisa bertani lele mutiara hingga seperti saat ini? Cus, dijawab langsung. Pada awal mulanya dulu kan memang ketika saya lagi sarapan kuliah ya pada waktu itu, saya membaca koran pada saat itu, saya melihat kebutuhan lele konsumsi di Yogyakarta ini begitu luar biasanya gitu loh mas. Per harinya pada saat itu kalau nggak salah ada sekitar 100 berapa ton gitu pada saat itu saya ingatnya. Dan pada saat itu saya masih belum terpikirkan untuk berbudidaya lele. Sering berjalannya waktu, saya kan sudah lulus kuliah, mencari-cari kerja dan tidak keterima. Saya ingatlah pada momen itu, momen di mana saya membaca koran, kenapa tidak berbudidaya lele aja. Yuriko ini keren loh fans, benar-benar mempelajari dari awal cara membudidaya lele. Karena latar belakangnya bukan dari bidang pertanian, melainkan lulusan ekonomi. Ya pasti semua nggak ada yang langsung mulus, pasti ada naik turun saat awal proses memulainya. Tapi lihat sekarang fans, di area yang luas kurang lebih dari 1000 meter persegi ini, Yuriko bisa mendapatkan 70 kolam budidaya lele fans. Mantap betul. Awalnya dia mulai dari lele pembesaran. Makin kesini merasa lele yang didapatkan ini memiliki kualitas yang kurang baik. Perlahan-lahan, Yuriko mulai mencoba pembibitan supaya memiliki kualitas yang terbaik dan dapat diterima pembelinya. Siapa sangka fans, sekarang bibitnya memang punya kualitas top markotop dan diterima masyarakat luas fans. Nah, dari semua yang sudah dilakukannya, yaitu pembibitan dan pembesaran. Joy pengen tahu deh, yang paling ribet tuh apa sih? Yang paling ribet sebenarnya bibit mas, sebenarnya. Karena mulai dari proses pemijahannya yang masih telur-telur berupa telur, larva, sampai dia siap jual itu memerlukan proses yang lumayan ribet dan lumayan bikin menguras tenaga dan pikiran ya sebenarnya mas. Gitu. Kalau lele konsumsi kan kita hanya berfokus di manajemen air dan manajemen pakan aja sebenarnya, seperti itu. Dari larva untuk menjadi bibit lele ukuran 57 yang bisa dijual kurang lebih memakan waktu 1 bulan 2 minggu fams. Dan harga per ekornya Rp260. Hal ini lebih menguntungkan ketimbang lele pembesaran fams. Tapi tetap ya fams, ada faktor-faktor yang dijaga agar budidaya lelenya tidak rusak atau merugi. Seperti kebersihan kolam, wah ini harus selalu dijaga nih. Kalau nggak diawasi bisa mengakibatkan beberapa masalah. Seperti munculnya bakteri atau virus yang menyerang dan merusak lele itu sendiri fams. Lalu, kolam yang sudah dikuras pun jangan langsung diisi dengan bibitnya fams. Biarkan air barunya diendap dulu. Kenapa coba? Karena di sini menggunakan sistem RWS mas. Jadi sistem RWS itu adalah resirkulasi water system. Resirkulasi water system itu adalah air yang selalu mengalir. Tapi debitnya kita atur juga. Dalam artian jangan sampai terlalu bening dan juga jangan sampai terlalu butek seperti itu. Ada pengaruhnya? Pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya dipengaruh nafsu makan, pertumbuhan, dan daya tahan tubuh. Gitu fams. Wah, Joy juga baru tahu nih ilmu baru nih dari Yuriko. Makasih ya. Jadi fams, air yang ada di kolam jika penuh akan terus mengalir ke kolam paling ujung. Dan air kolamnya pun akan mengalir ke sungai atau ke lahan pertanian. Kotoran lele pun dijadikan sebagai pupuk untuk lahan pertanian di sekitaran lingkungan Yuriko fams. Terus membuat kolam juga nggak sembarangan fams. Jadi kolam-kolam ini dibuat rada lebih tinggi
Tujuannya untuk mengatur level airnya. Karena saat perubahan suhu atau musim cuaca, dapat mencegah kematian pada lele-lelenya, fams. Kalau lalai, bisa terjadi hal seperti ini, fams, yaitu kematian pada bibit-bibit lelenya. Hal ini disebabkan karena adanya bakteri yang menyebar. Tenang, Joy sama Yuriko ini akan kasih tahu cara nih, biar nggak terjadi kematian pada lele, yaitu dengan memberikan garam ke kolam. Jika sudah terlihat tanda-tanda, bibit lele sudah dalam keadaan tidak baik. Tujuannya untuk mencegah timbulnya luka dan dapat mematikan berbagai macam penyebab penyakit pada ikan, seperti bakteri dan jamur. Selain itu juga, garam dapat mengatur ketidakseimbangan larutan antara ikan dan lingkungan. Garam juga berfungsi untuk menaikkan bibit-bibit lele yang mati di dasar kolam, sehingga lebih mudah dibersihkan. Yuriko memulai budidaya lele ini dari tahun 2013, fams. Nah, kira-kira ada masukan nggak nih buat anak-anak muda yang mau memulai menjadi petani milenial juga? Buat teman-teman yang lagi atau sedang menjalankan usaha lele, tetap semangat, tetap berupaya semaksimal mungkin, karena yang kita tahu lahan di Indonesia ini makin lama makin menyempit ya. Lahan produktif terutama, sementara pertumbuhan penduduk semakin banyak. Kalau kita tidak bisa mempertahankan ketahanan pangan negeri ini, terus kita harus makan dari mana? Sementara manusia semakin banyak, mosok kita harus impor terus dari negara tetangga. Wih, betul tuh, fams. Kita sendiri yang harus pertahanin. Biar kita yang juga menikmatinya, malahan bisa juga nih kita yang mengekspor. Jadi tetap semangat ya, fams. Semua usaha ada naik turunnya kok. Asalkan tetap bersabar dan bersyukur. Pasti ada jalannya.